Ya, kan kampusnya udah mengeluarkan keputusan, ya. Institusinya sudah menjelaskan. Kita masih saja mempertanyakan. Kita menghargai Pak Subhan dengan proses hukumnya, tapi Pak 125 triliun gede sekali. Iya, lebih besar dibanding APBD DKI paling gede se-Indonesia loh Pak, 90 triliun. 125 triliun itu besar sekali Pak. Nggak apa-apa, duitnya banyak dia. Oh Pak, maksudnya Pak, mohon izin Pak. Jadi ini tampak seakan-akan, mohon maaf sekali Pak Subhan, ini tampak seakan-akan untuk memicu keramaian. Apakah itu yang menjadi tujuan? Karena apa? Karena 125 triliun siapa yang punya? Gini, ya, ini lebih gede perlu dibanding dijawab DKI. Itu supaya satu. nggak sesat ya. Ya. Jadi gini, Nanti saya tambahin ya. yang 125 triliun itu lagi ya. konstruksinya begini. Itu yang dirugikan kan negara hukum. Yang punya negara hukum adalah warga negara. Maka saya minta di-store ke kas negara. Untuk dibagi kepada semua warga negara. Sosial banget. Nah, itu berarti satu orang akan mendapatkan 450.000. Kecil bukan? Masa kita cuma dihargai segitu? Mohon izin Pak Subhan. Pada faktanya hari ini Mas Gibran dan Pak Prabowo pemerintah sedang mengelola dana ribuan triliun dan semuanya untuk rakyat Pak. Jadi hal kayak gitu nggak perlu dikhawatirkan. Itu satu. Yang kedua, kalau saya lihat perdebatannya antara kata keterangan dan keputusan, antara sederajat dan setara gitu kan. Nah ini kami kira kan mekanismenya sudah ada, diatur di UU Pemilu, KPU-nya ada, Bawaslu-nya ada, MK-nya ada. Kalau seandainya ini kita tidak terima, ini bagaimana lagi? Belum lagi, kan sistem pendidikannya memang tidak sama, Pak Roy. Justru itu. Tidak sama. Jadi jangan dianggap 3 Makanya tahun di Indonesia sama di luar negeri. Kita harus foundation dulu. Enggak, gampangnya Harus kenapa itu dia masuk dulu nggak kampus ngambil dulu. paket C. gitu aja selesai. Sudah selesai. Begini ya. Terlalu Nggak, sombong aku jelasin dia. dulu. Bukan Satu. terlalu sombong, Pak. Mekanisme itu diatur oleh undang-undang. Oke, selamat datang lagi di channel kita teman-teman. Tadi barusan kita melihat dan menyaksikan bersama teman-teman cuplikan video daripada penggugat ijazah Gibran, yaitu Subhan Palal, dan juga tadi anggota daripada PSI yang juga tadi merupakan bagian daripada lawan bicara daripada Subhan ini. Ya, teman-teman, tadi kita bisa melihat bahwa perdebatan mereka antara Subhan Palal dan juga Roy Suryo tadi, teman-teman, ada yang mengatakan bahwa ini hanya mencari sensasi aja atau gimana gitu, teman-teman, karena pada akhirnya gugatannya itu dicabut karena ya kita bisa lihat sebelumnya teman-teman, pertama dia menggugat luar biasa sekali, tidak mau kalah dengan yang lain juga teman-teman. Lah ujung-ujungnya cabut sendiri, malu sendiri, kita bisa lihat teman-teman, karena yang sudah diperjuangkan, sudah mati-matian tidak menggugat, malah mundur atau mencabut daripada gugatannya. Ya, teman-teman, dan berikut di sini udah ada beberapa komentar daripada netizen kita yang sangat luar biasa sekali. Dan berikut kita coba membaca dan mendengarkan bersama, teman-teman. MDiv sudah angkat bicara, PSI minta polemik ijazah Gibran di stop. Nah, di sini teman-teman, penggugat daripada atau pendukung daripada Gibran meminta agar penggugat ijazahnya ini di stop. Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman meminta agar polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dihentikan. Ia menyebut pihak Manajemen Development Institute of Singapura atau MDIS yang merupakan tempat Gibran menuntut ilmu telah memberikan klarifikasi. Ya, teman-teman, ternyata permintaan mereka ini luar biasa sekali, meminta agar tidak mempermasalahkan lagi, teman-teman, karena tempat atau di tempat dulu kuliah Gibran ini sudah mengklarifikasi katanya, teman-teman,
tentang ijazahnya ini, bahwa dia memang benar-benar sekolah dan benar-benar menjalani pendidikan di salah satu universitas, teman-teman. Seharusnya penjelasan MDIS menghentikan polemik soal pendidikan dan ijazah Mas Gibran bila niatnya benar-benar mencari kebenaran. Siapa lagi yang bisa memberikan klarifikasi selain MDIS sebagai penyelenggara pendidikan, kata Andi Budiman kepada wartawan. Andi menduga ada yang sengaja mengaungkan polemik itu. Ia menilai hal itu dilakukan untuk menciptakan kegaduhan politik. Kita lihat apa isu ini padam, bisa jadi gerakan ini bermotif politik untuk terus melanjutkan fitnah terkait ijazah Wapres. Tujuan mereka bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk terus menciptakan kegaduhan politik. Sebelumnya MDIS membenarkan Gibran lulusannya dengan gelar diploma dan sarjana. Surat MDIS ini beredar online pada Rabu 1 Oktober 2025 kemarin, mengirimkan konfirmasi kepada MDIS melalui alamat email. Pada Kamis 2 bulan 2 2025, email tersebut terbalas dan menyatakan benar surat MDIS yang beredar kemarin adalah surat resmi dari MDIS. Surat tersebut dikonfirmasi manajemen PR dan Communication MDIS, Gabriel J. Tan, yang namanya tertera dalam surat yang beredar via email. Latar belakang pendidikan Gibran saat ini digugat. Seorang warga bernama Subhan mengajukan gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan KPU RI terkait urusan ijazah SMA. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 583 PDT G205 PMJKT TST yang diadili oleh Ketua Majelis Hakim Budi Prittino dengan anggota Abdul Latif dan Arlen Veronica. Penggugat merupakan warga bernama Supan, sedangkan tergugat ialah Gibran dan tergugat dua ialah KPU Republik Indonesia. Ya, teman-teman, begitulah beberapa tanggapan daripada netizen kita yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Kita heran sih kenapa bisa setega itu, kenapa bisa semudah itu mereka menggugat daripada Wapres kita ini, teman-teman. Dan pertama, Subhan Palal ini yang menggugat kemarin, tuntutannya bukan main-main, teman-teman. Dikiranya gampang aja mencari uang daripada yang 125 triliun, gampang-gampang aja gitu mungkin dia, teman. Dan kita bisa lihat akhir-akhirnya dia sendiri mengalah, entah kenapa atau entah ada penyebab atau gimana, teman-teman. Pada akhirnya dia mencabut daripada gugatannya itu. Ya, teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini. Dan jangan lupa dukung terus, teman-teman, karena ini masih ada episode selanjutnya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendengarkan sampai dan menonton sampai akhir, supaya teman-teman tidak salah paham dengan berita-berita kita yang sudah ditayangkan, teman. Oke, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini. Salam NKRI harga mati.